Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan ngerakit PC pakai H110. Ini LG 1151 untuk prosesor Intel Gen 6 sampai 9 ya. Tapi kita pakai i5 8500 alias i5 Gen 8 ya. Ini gua kedatangan barang-barang dari Phenom RX teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau rakit tanda kutip kere-hore walau dunia rakit PC lagi mahal banget, tolonglah guys cari yang garansi. Nah, salah satu alternatif buat teman-teman nyari yang garansi ada di Phenom RX ya. Phenom RX ini distributornya Asia Raya. Teman-teman, Asia Raya tuh yang megang Deepcool, yang megang Zotac, jadi distributornya resmi ya. Oke, kemarin banyak yang bilang kayak Bang Gani, lu kalau rakit kasih budgetnya dong Bang. Ini totalan rakitan ini berapa, pakai spek apa aja. Oke ya. Nih, gue munculin. Rakitan ini kita skenario-nya ya paling make sense seperti ini teman-teman, di 5,8 untuk saat ini ya. Oke, dari mulai casing ini pakai casingnya Micro ATX, dia harganya 380.000. Sebenarnya masih banyak banget opsi casing 300 ribuan, tergantung kalian. Pokoknya ini anggap aja range harganya 5,5 sampai 5,8 ya, atau masih di bawah 6 juta ya, segituan aja harganya. Oke, untuk prosesor pakai i5 8500. Untuk prosesornya ini sudah pasti bekas teman-teman. Jadi rakitan kayak gini nggak mungkin pakai yang nggak bekas ya. Jadi yang bekasnya adalah si prosesornya. Tapi tolong teman-teman silahkan sisanya yang baru aja deh. Banyak kok barang yang baru garansi resmi. Kenapa gue menyarankan banget? Karena nyari uang susah guys. Kalau misalkan barangnya bekas, trouble, nanti lu nangis. Kalau baru trouble, lu masih bisa garansi guys, gitu. Kalaupun kayak gini nih, ini kan mau nggak mau pakai prosesornya harus bekas. Dia 700.000. Nah, lu harus targetin guys, gimana caranya bisa dapat 700.000. Jadi kalau prosesornya rusak, lu bisa beli prosesornya lagi gitu untuk penggantinya kalau rusak gitu ya. Jadi kalau gambling itu tergantung mindset masing-masing. Cuman buat gue pribadi, tolonglah kejar yang baru. Untungnya Phenom RX di sini masih ngasih part-part yang garansi ya, kayak motherboard tadi H110 itu garansinya 2 tahun, dia itu untuk Intel Gen 6 sampai 9. Terakhir gua rakit pakai Gen 7 kalau nggak salah, tapi sekarang kita pakai Gen 8 ya. Oke, untuk RAM ini RAM pakai Phenom RX 2x4 GB ya, ini harganya masih di 360 ribuan. Jadi kalau 2 biji di 700 ribuan. Jadi spek kayak gini bener-bener pure untuk ringan-ringan aja. Buat starter pack lu pengen punya PC boleh. Tapi nanti jangan kaget kalau lu upgrade apalagi ke DDR5, itu jatuhnya lu bakal beli PC baru ya. Mau bawa prosesor RAM DDR5 aja udah belasan juta soalnya teman-teman ya. Oke, buat NVMe gue pakai 256 GB ini karena masih cukup terjangkau, walaupun sebenarnya 256 GB tuh udah sangat sempit. 512 aja biasanya gue bilang sempit, tapi ya wes lah, untuk rakitan kayak gini kita toleransi sedikit, ngambil 256. Tapi balik lagi, yang baru garansi resmi itu masih ada di harga 500 sampai 600 ribuan teman-teman ya. Nah, buat graphic card ini pakai 1650M dari Phenom RX juga teman-teman ya. Dia garansi 2 tahun. 1650 kalau kalian cari itu nggak ada yang baru teman-teman. Nggak ada, semuanya udah pasti bekas. Gue nyari kemana-mana nggak pernah nemu yang baru. Sampai akhirnya Phenom ngeluarin 1650M. Bang, tapi performanya kan beda 1650 sama 1650M. 1650M kan mobile yang biasa di laptop, sama Phenom diakalin biar jadi grafik card PC. Nggak apa-apa guys, ini masih enak. Kemarin tonton aja videonya ya. Ini masih enak banget. Yang penting garansi 2 tahun. Anggaplah lu keluar 1 sampai 2 jutaan. BTW 1650M yang ini harganya 1,7, tapi kalau di marketplace kalian bisa dapat di 17, 18, 19 sampai 2 jutaan. Tergantung kalian pilih tokonya. Silahkan obok-obok aja teman-teman ya. Cari yang emang cocok sama kalian, harganya yang terjangkau, yang masuk dompet kalian check out. Oke, balik lagi ya. Anggaplah lu beli 1650 second, sejuta lebih gitu ya. 1,5, 1,7 sampai 2 juta. Rusak, kalau second gak ada garansi, nangis guys. Capek nyari uang sejuta 2 juta. Tapi kalau misalkan dari Phenom RX kayak gini, dia kan garansi 2 tahun teman-teman ya. Kalaupun ada masalah apa-apa, entah di motherboard atau graphic cardnya, lu bisa garansi teman-teman. Phenom RX ini di distributornya Asia Raya.
Asia Raya tuh yang megang Zotac, yang megang Deepcool. Distributornya resmi. Jadi kalau ada apa-apa, lu tinggal garansi, nanti ditukar. Atau yang penting lu 2 tahun tenang lah guys ya. Gitu. Oke. Terus, apalagi nih, power supply. Nah, untuk rakitan kayak gini, sebenarnya pakai PSU 550 itu masih bisa banget. Cuman gue saranin 650 watt aja. Karena harganya beda 50.000. Ya, takutnya lu ada upgrade VGA nanti gak perlu ganti power supply lagi, itu kan akan lebih memudahkan gitu teman-teman ya. Jadi gue saran 650 aja. Cuman di sini kan casingnya gue udah pakai power supply ini dari kemarin-kemarin. PSU-nya 750 di sini gue mager lepasnya guys ya. Jadi nanti kita pakai PSU 750. Cuman anggap aja rakitan kayak gini pakai PSU 650 ya teman-teman ya. Kalau PSU 650 masih ada di 600 sampai 700 ribuan, teman-teman bisa cari. Sama 3 fan tuh, 3 fan satunya 30 ribuan. Kalau fan ini opsional sih. Ada beberapa casing yang udah dapat fan. Kalian bisa cari casing 300-400 ribuan udah dapat fan juga. Udah banyak. Jadi rakitan kayak gini anggaplah totalnya tadi dari 5,5 sampai 6 juta. Oh iya, untuk cooler Venom RX tuh sebenarnya ngeluarin stok cooler kayak gini harga 30.000 ya. Kalau kalian mau pakai, mau hemat budget boleh, tapi gue di sini pengen pakai cooler tower ini 130 ribuan ya. Jadi balik lagi estimasi rakitan kayak gini 5,5 sampai 6 juta. Kurang fleksibel rakitan mah guys, lu punya duit, lu punya kuasa ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke komponennya. Kita akan pasang mobo, prosesor, RAM sama SSD-nya sama coolernya. Abis itu kita masukin ke casing dan kita pasang grafik card. Abis itu nyalain, kita testing dan kawan-kawannya. Oke, ini dia mobo, prosesor, RAM sama SSD sama cooler juga ya. Kita keluarin dulu ya motherboardnya ya, H110. Oke, LG1151 untuk Gen 6 sampai 9. Oke. Di sini backplate-nya nggak gua pasang ke casing ya teman-teman ya. Oke. Karena ini dipinjemin doang motherboard-nya guys. Nah, kita keluarin motherboard-nya guys. Kita pinggirin. Tampilannya seperti ini. Oke, dia sudah ada buat NVMe juga teman-teman ya. Oke. Kita pasang. Nah, ini prosesornya. Kita pasang yang Gen 8 ya. Oh, yang 10400F nanti di next episode. Oke. Sudah lama sekali guys semenjak terakhir saya merakit pakai H110. Kalau ditanya kayak Bang Gani, lu ngerakit bekas gak? Ya gue ngerakit guys, tapi bukan buat pelanggan, biasanya buat gua atau kayak buat bocahan gue yang emang kita buat niatnya buat konten gitu. Kalau misalkan rakit, gue sangat saranin baru kayak gini ya. Kayak Venom kan masih ngasih baru tuh, mobo, RAM, SSD-nya masih ngasih baru ya. Kalaupun misalkan kalian mau gambling di prosesor, setidaknya ini kan prosesor berapa ya, 700-800 ribuan kayaknya ya. Kalaupun misalkan Amsyong, ya lu punya dana backupnya lah. Yang konyol lu tuh misalkan rakit udah nyari uangnya susah setengah mati, beli bekas terus apes, nggak bisa garansi, nanti lu nangis guys. Boleh beli bekas asal lu siap dengan semua konsekuensinya. Kan ada yang nggak siap guys, tiba-tiba kayak ngeluh, ih tolongin dong, ini aku beli bekas malah rusak gini-gini, tokonya tidak amanah, padahal elunya yang nggak siap kalau beli bekas, makanya beli baru guys. Oke, RAM dulu apa cooler dulu ya? Cooler dulu deh. Untuk cooler sekali lagi ya, ini tuh Venom ngeluarin juga cooler stok. Nah, gua tuh nggak terlalu seneng pakai cooler stok guys, jadi gua pakai cooler tower aja. Bukan jelek enggak guys, dia sebatas cukup aja. Kayaknya gue lebih bela-belain nambah 100 ribuan deh untuk dapat cooler tower gitu. Kayak yang gue pakai ini 130-an. Si pasar sebiji jagung juga udah cukup guys. Nah, ini kita pasang. Gue masukin pakai tangan dulu aja guys, nanti tinggal menyesuaikan. Ya gue kencengin. Soalnya cooler ini masih termasuk easy peasy lemon squeezy guys. Salah, terlalu kenceng guys tuh. Kalau kalian masangnya terlalu kenceng, nganga nanti dia.
Jadi satu-satu ya. Di sini. Dan terakhir yang ini. Sip. Nah, ini untuk PWM-nya kita colokin di sini. Jadi ngerakit pakai spek kayak gini masih gampang pisan, guys. Nah, ini RAM-nya ya, Venom keluarin yang 4 GB. Tapi di satu keping. Rakit. Yang penting dia garansi sama lifetime. Kalau kalian kesel kayak, "Bang, itu RAM-nya telanjang banget, Bang. Gue mau beli heatsink." Boleh, banyak yang jual heatsink RAM sekarang, guys. BTW ini H110-nya DDR4 ya, guys ya, bukan DDR3. Karena ada yang DDR3 juga. Buat teman-teman kalau lagi nyari motherboard Venom RX, tanyain dulu ya ke tokonya kayak ini versi keluaran yang terbaru atau kayak gimana. Yang terbaru dus-dusnya gambar anime, guys. Seperti yang tadi dilihat ya. Yeay. Sip. Mobu prosesor RAM cooler SSD udah, sekarang kita tinggal masukin ke casing. Nah guys, ini casingnya ya. Sebelum kita pasang, ini sebelum kita baut ya lebih tepatnya ya. Si 8 pin harus masuk dulu, guys. Karena kalau tidak masuk dari sekarang, nanti susah. Jadi harus dimasukin dari sekarang. Ini soalnya casingnya kecil, jadi harus ada ekstra, guys ya. Sama kalau kalian, aduh kedupak guys. Sama kalau kalian masang baju bayi juga tuh, pasang baju bayi harus ekstra juga, guys. Oke, ini gua untuk PWM-nya di sini di atas cuma satu, guys, di bawah satu. Jadi kita harus pakai extension seperti ini. Ya. Kita sesuaikan dengan lubangnya. Mana lubangnya? Nah, lagi mana nih? Oke. Kalau udah, kita baut. Mana obeng saya? Jadi ngerakit kayak gini masih gampang, guys. Satu terus. Sebenarnya harusnya selang-seling, guys, tapi agak susah, guys. Ini dulu deh. Nanti yang ujung akan gue baut, guys. Gue agak susah nge-reach-nya. Nanti akan saya baut pokoknya ya. Oke, ini untuk ngelok si PWM-nya. Sekarang kita pasang 24 pin, teman-teman. Ya. Sama nanti front panel kita pasang ya. Buat front panelnya ada di sini. Oke, ini gue colok-colokin dulu sebentar ya. Yang ini agak susah soalnya, biar kelihatan rapih dulu aja ya. Nah guys, better lah ya. Sekarang kita keluarkan graphic card-nya. C1650M. Kemarin gue jajal sama i5 Gen 13, ini udah aman banget sih. Main Wukong, main RDR, sama Benchmark, aman jaya. Tidak ada aneh-aneh, pokoknya mah. Oke, ini kesana ya. Kita akan pasang. Oke, ini gue harus memotong slot kedua, guys ya. Nah guys, dia jadi pakai slot yang kedua ya untuk naruh graphic card-nya. Oke, mana ini? Sip. Udah deh. Karena dia nggak ada power pin, kita udah tinggal baut aja. Baut di sini. Nah, ini. Sip. Udah, ngerakitnya udah selesai. Kita tinggal nyalain aja PC-nya. PC udah gua colokin dan udah gua nyalain, teman-teman ya. Di sini kita udah masuk BIOS. Tampilan BIOS-nya seperti ini. Udah kebaca ya, i5 Gen 8 ya. RAM juga di sini kebaca 8 GB ya. Nah, tampilan BIOS-nya seperti ini. Terus untuk daya idle-nya di 50-an watt ya. Oke, ini gua coba masuk ke Windows dulu.
Sudah masuk ke Windows teman-teman ya. Nah di sini gue udah buka aplikasi cek and recheck seperti biasa. Dari mulai CPU-Z udah kebaca ya i5 8500, VGA juga di sini kebaca 1650 teman-teman ya. Oke, udah aman banget. Sama di sini persusuan aman ya, suhu motherboard aman, suhu prosesor juga aman ya, suhu NVMe sama suhu graphic card juga aman. Daya idle di sini, oh buset ini mah irit guys, 30-an watt ya. Oke. Nah, habis ini kita akan langsung jajal benchmark aja teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal nikmati aja hasil benchmark dari ini ya. Nanti akan gua tes di 1080p tentunya ya untuk spek seperti ini. Setidaknya jalan 1080p aman, tidak ada masalah. Kita udah clear teman-teman ya. Di sini sih kalau gua lihat ya untuk suhu masih jauh dari 85 teman-teman ya. Motherboard mentok di 30, prosesor 60 ya. Terus storage di 56, grafika di 60, masih jauh di bawah 85 dan ini setelah selesai juga dia turun lagi ya. Tapi rata-rata tadi sih suhu prosesor VGA gua lihat di 50 60-an derajat, 50-an lah. 50-an derajat, 40 sampai 50-an derajat paling sering. Sama buat daya juga ini irit banget ya, idle di 30-an, tadi full load juga
paling sering di 130-an, sempat ke 140, sempat ke 150, tapi turun lagi rata-rata di 100-an watt sampai 130. Jadi PC ini masih irit guys. Magicom lu aja 700 watt guys. Jadi kadang gue suka bingung juga sama orang bilang PC sahabat PLN. PC itu sebenarnya irit guys, yang bikin boros lu makanya lama gitu, kayak 6 jam 12 jam ya. Jadi kalau kalian mau punya PC dan mau pakai lama, lo harus siap bayar tagihannya juga gitu guys. Tapi untuk spek kayak gini mah ini irit banget teman-teman. Dan sekali lagi untuk spek kayak gini paling gambling di prosesornya karena dia bekas teman-teman. Sisanya itu partnya baru garansi ya. Mau Mobo prosesor itu deh. Mau Mobo mau graphic card itu dari Phenom RX. RAM sama SSD juga Phenom RX punya. Ya power supply juga setahu gue Phenom punya. Jadi misalkan kalian pengen serba pangkas semua, ngambil dari Phenom juga itu garansinya udah pada resmi teman-teman ya. Sampai cooler juga setahu gue ada ya. Dan di sini gue sekali lagi mau ngasih info ya buat teman-teman yang belum nonton yang review 1650M ini. Kalau kalian rakit pakai graphic card ini, jangan lupa install drivernya dari websitenya Phenom RX ya. Downloadnya di situ. Drivernya ada di video sebelumnya ya. So overall gitu aja palingnya untuk video kali ini. Kalau ada yang minat rakit, kalian bisa DM Instagram gue namanya Gani GP. Ya bilang aja Bang Gani, gue mau rakit sih dana sekian dari kota ini ya. Oke, kalau minat sama komponennya, linknya udah gue drop di keranjang sama di deskripsi. Ya semoga bermanfaat.